itu dari tangan kita. Dan itu kehormatan. Anak ini hanya bisa main nada demi nada satu-satu, tapi bersama dengan orang yang begitu hebat, dia merangkai menjadi satu nyanyian yang indah yang semua orang bertepuk tangan. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, inilah kira-kira anak-anak kita. Saya mengundang kita hari ini sebentar, bayangkan anak yang dipelukanmu, anak yang dulu di sampingmu, someday akan membuat engkau bersuka cita karena hari ini engkau bersama dengan dia bertarung menjalani hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Didiklah, train up, katanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, satu teladan lebih besar dari 1000 kata-kata. Ini bukan penemuan saya, ini penemuan para ahli. Satu teladan lebih besar dari 1000 kata-kata. Katanya anak-anak Anda bisa tidak mendengarkan kalimat-kalimat Anda, kata-kata Anda, tapi dia belum pernah lalai dalam mengikuti teladan Anda. Saya ulangi kalimat ini. Katanya anak-anak kita bisa kurang mendengarkan apa yang kita katakan, tapi dia tidak akan pernah lalai, tidak pernah absen dalam mengikuti teladan hidup kita. Kalau demikian Bapak Ibu, hari ini saya bukan ingin memarahimu sebagai orang tua, bukan. Mari kita lihat bersama-sama, bercermin. Bagaimana cara hidup kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita? Kalau dia tidak akan pernah lalai dikatakan mengikuti jejak kita, maka betapa hebatnya engkau dan saya memberikan pengaruh pada anak-anak kita. Sedikit memberikan sumbangsi bagaimana karakter anak dibentuk. Dengan cepat, waktu kita singkat. Bagaimana membentuk karakter anak? Atau bagaimana karakter terbentuk? How is character formed? Kemudian, contoh saja, dimulai dari aksi katanya. Action. Menjadi biasa. Menjadi perilaku. Menjadi attitude, sikap. Kemudian karakter. Dan kemudian menjadi nasibnya. Ambil contoh bohong. Kalau dimulai bohong, dilanjutkan menjadi biasa berbohong. Sering berbohong. Atau menjadi bohong tanpa rasa bersalah. Kemudian dilanjutkan, dia berargumentasi dan dia bisa berkata begini, Anda tahu tidak kenapa saya bohong? Dan suami bisa kerap kali berkata seperti itu, Mama tahu enggak kenapa aku ini bohong? Yang lebih celaka lagi, Mama tahu tidak kenapa aku main mata dengan perempuan lain? Celaka sudah. Kalau dilanjutkan, yang terjadi adalah dishonest person, anak yang menjadi dikenal sebagai pribadi yang pembohong. Kalau dilanjutkan, dia menjadi anak yang masuk criminal case. Ini bagaimana karakter dibentuk. Nilai-nilai ini. Karenanya Bapak Ibu sekalian mencintai Tuhan, didiklah. Dikatakan dengan jelas di situ, didiklah orang muda. Artinya apa? A child. Sejak dini, sejak awal. Bahkan para penemu berkata dalam rahim saja anak-anak itu perlu dididik dalam rahim. Ketika dia goyang-goyang sedemikian rupa, si papa perlu dikatakan membelai perut si mama ini dan berkata kepada anaknya, anak, mama sakit loh. Mama sakit loh. Jangan ditendang-tendang mamanya ketika dalam rahim. Aku dulu sebagai orang Batak, saya senyum-senyum kalau ada orang berkata seperti itu. Kalau saya baca dikatakan tulisan seperti itu. Tapi dengan menjalani pernikahan, kemudian ada anak-anak, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ternyata emosi si mama dan emosi si anak saling berkaitan. Jadi kalau saya belai dikatakan perut istriku mengalami ketenangan, dan anak dalam rahim itu seperti merasakan emosi mamanya. Dan apa yang dirasakan mamanya dikatakan akan mengalir kepada anak dalam kandungan. Sejak dini, sejak awal. Kalau gitu boleh bercanda dikatakan mendidik anak-anak kita dengan kalimat, enggak, dia nggak tahu apa-apa. Belum lagi orang Indonesia kerap kali berkata, kau ini masih hijau, nggak tahu apa-apa. Itu kalimat-kalimat merendahkan. Butuh pengenalan sejak awal. Butuh kewaspadaan sejak dini. Waspada. Anak kita adalah anak yang dikandung dalam dosa, dan dunia ini dunia yang berdosa. Perlu dikatakan waspada sejak awal. Numpang tanya Bapak Ibu, mana paling penting di antara dua ini? Kualitas waktu atau jumlah waktu? Tolong dijawab di chat.
Sabrina bacakan. Baik, silahkan untuk semua audiens menjawab. Yang mana yang terpenting? Kualitas waktu atau kuantitas waktu? Sudah masuk jawaban adalah kualitas waktu, Bang. Ada berapa yang jawab? Ada 5 dan masih terus bertambah kualitas semua jawaban. Kualitas semua jawabannya. Dan Anda tahu, itulah pendapat artis. Itu pendapat artis. Dan Anda semua termakan oleh artis yang pura-pura hebat dalam mendidik anak. Anda mau ikut cara pikir artis yang kemudian bercerai, dan anak-anaknya kemudian hancur-hancuran? Bapak Ibu, secara sengaja saya buat ini hanya sedikit mau mendistorsi cara berpikir kita. Sebenarnya, dapatkah kau pisahkan dua ini? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan istri saja butuh kualitas waktu, jumlah waktu. Maka saya menyimpulkan begini Bapak Ibu. Quantity and quality of time, keduanya keharusan. Jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Saya sangat serius dalam hal ini Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan. Kalau kau hanya mengatakan kualitas waktu, kau nggak bisa didik anakmu mengenai bohong dan salah, bohong dan benar, dengan jujur, dengan hanya kualitas. Sebab kau tidak bisa dudukkan anakmu, duduk lalu kau mengatakan, bohong nggak boleh ya, jujur nggak harus benar ya, nggak boleh pukul adik ya, nggak bisa. Kenapa? Kita perlu melihat dia dalam satu konteks tertentu, kemudian kita menemukan dia berbohong, kita mengingatkan dia. Saat itulah kualitas, kuantitas, kemudian berdampak sedemikian rupa. Kenapa? Anak-anak kita learning by doing, learning by experience. Anak-anak kita learning, belajar dengan ketika dia melakukan, dan belajar ketika dia sedang bersama-sama dengan kita mengalami sesuatu. Ngomong-ngomong, Anda pernah memukul anak-anak Anda, mensabet pantatnya? Saya nggak tahu, Anda setuju nggak dengan menggunakan lidi atau rotan mendidik anak? Sabrina pernah nggak dipukul papa mama? Puji Tuhan enggak, Bang. Nggak pernah ya? Dicubit pernah nggak? Tidak juga. Anak baik kau ya? Dibentak pernah nggak dibentak? Kalau saya nakal sepertinya. Oh, dibentak pernah juga ya. Nah, Bapak Ibu, saya dan istri bukan orang yang menyayangkan rotan bagi anak-anak. Kami memberikan rotan kepada anak-anak kami. Cuman kan rotan ditemukan susah. Ya udah pakai lidi. Waktu kecil lidi 1. Waktu lebih besar lidi 2. Lidi yang besar-besar tentunya. Kalau yang kecil kan nggak berasa tuh. Lidi yang besar-besar. Udah makin besar mereka lidinya 3. Paling terakhir 3. Kenapa? Learning by experience. Ketika salah satu yang membuat mereka dapat lidi, salah satunya adalah kalau mereka bentak istri saya, bentak mama. Kalau Jehian Jerome bentak mama, papa turun tangan memberikan lidi. Kenapa? Buat saya, anak-anak tidak punya hak membentak mama. Tidak punya hak membentak papa mama. Yang kedua, mereka tidak boleh bersuara tinggi ketika membentak atau memberi pendapat kepada papa mama. Suara mereka paling tinggi sol. Nggak boleh sampai do. Kenapa? Ini penting banget Bapak Ibu. Di mana ada etiket dalam rumah tangga kita, kan? Satu kali anak-anak saya mulai bentak mama dan berkata, "Mama sih." Saya langsung datang dengan lidi, saya berkata, "Sudah rindukah?" Saya berkata, "Sudah rindukah?" Langsung saja 2 laki-laki besar itu berkata, "Enggak, Pak. Enggak, Pak." Kalau yang kecil jarang saya diberikan lidi. Kenapa? Yang kecil, kalau yang besar saya pelototin, itu dulu, yang kecil besar itu kalau ketika masih kecil, saya pelototin dia nunduk. Kalau Jerome, saya pelototin dia nanya balik, "Ada apa, Pak?" Gitu. Itu kalau yang kecil, saya pelototin nangis. Jadi belum sempat dikasih lidi, sudah nangis duluan kan. Nggak sempat dikasih lidi. Tapi yang besar itu nunduk. Kemudian yang nomor 2 itu, "Ada apa, Pak?" Nanti abangnya akan berkata begini, "Loh, Papa marah, nunduk." "Iya, aku tahu Papa marah," kata Jerome. "Tapi ada apa?" gitu. Saya ketawa. Ada apa?
Nah, Bapak Ibu mencintai Tuhan, memberikan lidi buat saya adalah sesuatu yang sangat serius. Kenapa? Itu mengajari mereka learning by experience. Sebagai contoh menarik, pernah diberikan oleh seorang jagoan dalam family pastoral, dia berkata begini. Lidi itu seperti anak-anak memegang teko panas. Bapak Ibu pasti pernah mengetahui, kalau seusia saya, pasti mengetahui ada teko dulu yang bisa bunyi kan? Teko kalau lagi masak air gitu, ada teko yang bunyi. Nah, anak-anak itu kan demen tuh dengar teko bunyi tuh. Dia mau lihat, mau pegang gitu tekonya. Ada apa kok bunyi gitu? Mama lagi masak di dapur. Potong-potong sayur, tuh siap-siap untuk masak. Lalu anak itu mau pegang teko. Ketika mau pegang teko, mama bilang, jangan panas. Tapi anak-anak belum mengerti panas. Dipegang apa dia mama kerja lagi, lupa anaknya naksir teko yang bunyi. Numpang tanya Bapak Ibu, ketika anak itu pegang teko yang bunyi tersebut, kira-kira reaksinya bagaimana? Dia pegang. Begini bukan ekspresinya. Ma, panas. Begitu bukan? Bukan. Bagaimana ekspresinya? Saya minta Pak Elisa. Elisa dulu yang Pak Elisa dulu yang ekspresikan. Pak Elisa, Abang Elisa Ginting. Bagaimana ekspresinya, Bang? Waktu pegang teko panas. Betul. Ya, pasti tidak akan ngulangi lagi. Biasanya anak pasti ingin tahu, tapi kadang-kadang kita orang tua ya memang harus membiarkan dia. Nah, ekspresinya, Bang. Ekspresinya gimana ketika pegang teko panas? Ya, pasti menjerit, Pendeta. Ekspresikan dulu. Seperti saya sampaikan tadi, Pak Pendeta, saya nggak biasa untuk mengekspresikan, Pak Pendeta. Sekarang belajarlah. Ayo Bang, teko panas pegang. Nggak bisa, Pak Pendeta. Sudah bawaannya, Pak Pendeta, nggak bisa. Nggak bisa ekspresikan. Nggak bisa. Oke, sekarang karena yang saya kenal adalah di sini Sabrina, coba Sabrina pegang teko panas. Pegang teko panas. Ekspresinya. Terus nangis. Cuman begitu doang. Pas teriak kan? Iya, teriak. Teriak lah. Audiensnya nanti. Dan teriaknya bukan begini, wah panas, enggak begitu. Dia cuma ngomong, wah. Cuma begitu ekspresinya. Enggak ada kata panas, enggak ada wah. Kenapa? Langsung saja dikatakan pendidikan itu terjadi di situ. Besok ketika bunyi lagi tekonya dipegang tidak? Pasti tidak. Bahkan dia akan ngomong gini, ketika bunyi tekonya dia bilang sama mama, mama panas, panas, panas. Sampai mamanya bilang, mama sudah tahu dari dulu, jangan pegang, gitu kira-kira. Nah, itulah kira-kira yang disebut oleh para peneliti dengan lidi. Dan Tuhan sendiri mengajari kita, jangan menyayangkan rotan bagi anakmu. Kalau memang perlu mendapat rotan.เหลืออีก10 นาที Yang tangkap senyum. Yang belum menangkap, apaan sih? Anak ini, anak yang pandai sekali. Dan dia gunakan kepandaiannya untuk mudah. Dia buat contekan kalau lupa. Dia tulis di sini bajunya. Dia tulis. Tapi mama yang memberikan waktu kepada anaknya, memberi perhatian, lalu anak itu sebelum sesudah tidur, dia cuci baju yang ditulis tulisan-tulisan tadi. Dia cuci. Ketika dia cuci, hilang semua contekan anak ini. Besok tinggal 10 menit, anak ini melihat contekannya. Yang terjadi bukan contekan yang muncul, tapi selamat ujian, mama. Ulangi lagi ya.เหลืออีก10 นาที Yang
Bapak Ibu, ini anak pandai bukan? Ini anak pandai. Dan karena dia yang belum mengerti apa itu nyontek, apakah kita perlu marah sedemikian rupa? Tidak. Tapi mama yang baik mengenal anaknya dan dia menyelamatkan anaknya dari pencontekan pertama dengan pendidikan. Kita lanjutkan. Menurut jalan yang patut baginya, sesuai dengan tujuan Tuhan mencipta dia. Bapak Ibu, bukan untuk Anda, tapi menurut Tuhan mencipta dia, kita dan dia beda banget. Beda banget dalam arti cara dia mengekspresikan diri, karakternya beda. Mari kenali dia. Sesuai dengan karakternya. Pendekatan tiap anak berbeda. Anakku, tiga-tiganya lahirnya bulan Mei, Bapak Ibu. Bahkan istriku juga bulan Mei. Tanggal 2 Mei, tanggal 8 Mei, tanggal 28 Mei. Anda tahu? Jangan percaya dengan bintang. Anakku bintang semuanya, bintangnya kurang lebih sama. Tapi karakternya beda banget. Jadi jangan pernah percaya dengan bintang. Jangan pernah cari suami karena bintang. Karena bintang nggak menentukan apa-apa. Tapi lihat karakternya. Pendekatan tiap anak beda. Ini perkataan Albert Einstein. Kalau Anda mendidik semua orang dengan cara yang sama, maka semua orang akan terlalu banyak orang merasa dirinya adalah orang bodoh. Lihat apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Kembangkan apa yang ada. Tetap fokus pada apa yang ada. Yang ada berkembang, yang lain mengikuti. Nggak perlu anakmu, bukan semua anak kita jago matematika seperti Jerome. Dia jago matematika dari kecil. Gurunya udah berkata pada kami, Pak, Ibu, jangan keluar dari matematika, Jerome. Dia dikaruniai oleh Tuhan. Kami berkata, iya. Apakah semua anak kita harus seperti Jerome jago matematika? Tidak. Tidak. Abangnya sendiri sebagai seorang public speaking. Abangnya memperdalam public speaking dan sekarang dia menjadi seorang yang bisa berbicara depan umum dengan sangat baik. Lihat Bapak Ibu, syukuri apa yang ada, kembangkan apa yang ada, fokus pada apa yang ada. Hebatnya adalah ketika yang ada itu berkembang, dia bisa menggarami yang kurang berkembang yang lain. Jerome sangat gagap dahulu. Jerome itu sangat gagap Bapak Ibu. Kalau Anda nonton dia di YouTube dan bisa ngomong dengan sebagus sekarang, itu karena dia latihan di kamera itu sudah bertahun-tahun. Dia gagap Bapak Ibu, serius. Untuk take satu video berdurasi 15 detik, dia bisa take 50 kali. Anda bisa bayangkan take 50 kali, berapa kali dia salah, berapa kali miss kata-katanya. Tapi dia terus bertarung di situ. Lihat, dia hebat matematika, hebat dalam pertemanan, dan sekarang dia menjadi hebat dikatakan dalam public speaking. Hebat sekali. Yang ada berkembang, nanti yang lainnya mengikuti. Pilot is flying with no hands, literally. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. When I tell people that I'm a pilot, they're like, what? Jessica was born without arms, but she can do almost everything with just her feet. From putting in her contacts to texting her friends on her cell phone, even playing the piano. Amazing Grace. Jessica has a black belt in Taekwondo. She makes a living as a motivational speaker, but always had a fear of flying. Dia seorang pilot. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah merasakan bahwa anakmu terlalu bodoh untuk meraih masa depan. Yang ada padanya selalu cukup dikatakan untuk masa depannya. Maka, sama-sama kita baca, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya nggak tahu, apakah 26 tahun sudah termasuk tua? Tapi yang pasti, Nats ini mengatakan pada masa tuanya pun. Satu jaminan keberhasilan, mereka menjadi generasi yang diharapkan. Satu jaminan yang menyemangati. Dan kita akan bangga mendengarkan kalimat-kalimat like father, like son, like mother, like son. Haleluya. Maka saya senang banget ketika lihat IG-nya Sabrina. Ada papa,
ada mama, ada abang. Mereka berempat. Ada hal yang mesra di antara mereka berempat sebagai keluarga. Terima kasih kepada Tuhan. Dan saya bertanya tadi Sabrina, pernah dipukul papa mama? Tidak. Pernah bersuara keras papa mama? Pernah. Artinya bagaimana kemudian papa mama Sabrina mengenal anak ini. Dan kemudian Anda boleh lihat dikatakan IG dari Sabrina dan bersukacitalah bahwa kita GBKP memiliki keluarga itu. Haleluya. Kita berakhir sama-sama, kita wujudkan ini. Ini triangle of marriage. Tuhan, papa mama, anak-anak. Tuhan, kalau papa mama dekat kepada satu sama lain, kepada Tuhan, mereka makin dekat. Papa mama makin dekat kepada Tuhan, mereka makin dekat. Anak-anak mengikutinya. Ini triangle of marriage. Dan saya firm dengan hal ini. Kita akhiri pertemuan ini dengan seorang papa yang meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan saya waktu lagi. Karena waktu kecil, dia didik anaknya dengan keras. Dia nggak peduli dengan kemauan anaknya. Pokoknya yang dia peduli adalah maunya dia. Istrinya sudah meninggal. Anaknya suka musik. Dan kemudian dia benci dengan anaknya karena suka musik. Buat dia nggak ada masa depan di musik. Tapi anaknya diam-diam terus bermusik. Akhirnya mereka bertengkar. Sampai satu saat ayah ini berkata, Tuhan, saya mau menebus kesalahanku. Sekarang dia mohon kepada Tuhan supaya dia diberi waktu. Ini videonya. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะบอกลูกผมว่า ผมรักเขามากที่สุดในโลก อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้ อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูด อยากคุย อยากฟังเพลงของเขา อยากขอโทษ Dia mau datang.ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำ เวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ Mari kita berdoa, baru kemudian kita diskusi. Kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Hari ini masih ada waktu bagi kita. Mari kita berseru kepada Tuhan, bersyukur untuk waktu yang masih ada. Dan jika anak-anak kita masih ada di hadapan kita, pujilah Tuhan. Dan hari ini, mari kita berseru kepada Tuhan, memberikan kita hikmat bijaksana, membesarkan anak-anak kita, mendidik mereka. Allah yang hidup, ini kami. Kami memperbincangkan yang sangat penting bagi anak-anak kami dan bagi kami sendiri sebagai orang tua. Dan kami bersyukur. Tuhan, ampuni kami kalau kami bersalah dalam mendidik anak-anak kami. Hari ini, sucikan kuduskan kami sebagai orang tua. Sucikan dan kuduskan anak-anak kami di dalam doa kami pagi ini. Kami rindu Tuhan, mengasihi Tuhan dengan mendidik anak-anak kami. Kami rindu Tuhan, anak-anak kami mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan, yang pada selanjutnya dia menghormati kami.
Tuhan ampuni kesalahan kami. Dan hari ini ajarlah kami lagi. Terpuji Engkau Tuhan. Berkati berdiskusi kami sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan kepada adikku. Baik, terima kasih untuk pembicara kami. Luar biasa sekali ya materi hari ini. Jadi untuk semua audiens, orang tua maupun saudara-saudari dimanapun berada, kami mengajak untuk kita semua dapat berdiskusi karena kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa, jarang terjadi. Bisa melalui chatnya juga bisa via Zoom atau mungkin kalau malu bisa via WA ke admin kita ataupun bisa raise hand supaya bisa berbincang langsung dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, tadi tentang My Parent, My Partner ini luar biasa ya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari orang tua, ini ada menyimpulkan atau mengutip sedikit-sedikit. Jadi dasar dari tema ini adalah ayat didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya dan pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Nah, ini luar biasa sekali untuk mendapatkan anak yang mengasihi Tuhan, anak yang takut akan Tuhan dan lainnya akan mengikuti, kita perlu train up. Lalu teladan itu ternyata Sabrina juga baru tahu, teladan itu lebih besar daripada 1000 kata-kata. Jadi mungkin ada saatnya kita itu tidak perlu banyak berkata-kata, tapi teladan kita itu sangat direkam oleh anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita mungkin terlihat pada sesi ini masih balita, masih kecil, namun itu sudah merupakan solusi untuk orang tua kita. Bagaimana cara mendidik anak kecil yang belum, mungkin kita ajak omong aja mungkin belum bisa gitu. Nah, itu adalah dengan teladan. Lalu aksi menentukan nasib, aksi yang sederhana ini ternyata sangat berdampak untuk anak kita di masa depannya nanti. Dan oleh karena itu kita bisa memberi pelajaran dengan learning by doing dan learning by experience. Lalu kita juga harus mengenali karakter anak kita, karena anak ini mungkin ada yang 4 bersaudara, 3 bersaudara, ini bisa cara mengenalnya, cara pendekatannya pun berbeda-beda. Lalu kita perlu lihat apa yang ada, kita syukuri, lalu dikembangkan, lalu tetap fokus terhadap apa yang ada, sehingga yang lain akan mengikuti. Baik, untuk orang tua dan saudara-saudari, apakah ada yang mau bertanya? Ini sudah ada untuk Bapak atau Abang Bram ya. Ini boleh minta tolong di spotlight oleh host. Silahkan bertanya. Sudah raise hand. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi kepada Bapak Pendeta Marojahan Sintong Sijabat. Lengkap, Bang Ojak. Selamat pagi. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana cara menghadapi anak-anak yang kritis, maksudnya yang banyak sekali pertanyaan. Apakah kita harus menjelaskan dengan gamblang atau harus menjelaskan dengan bahasanya? Karena contohnya pada anak kami gitu, kalau kita menjelaskan dengan bahasa yang kita rasa sesuai dengan umurnya, dia akan bertanya lagi gitu. Jadi kayak bagaimana cara menjelaskannya supaya dia mengerti tetapi tidak melebihi batas umurnya begitu. Terus yang kedua, soalnya dia pernah nanya begini yang tentang Kidung Agung. Dia pernah baca Kidung Agung, terus dia bertanya tentang Kidung Agung kan beberapa pasal-pasal di Kidung Agung itu dia mulai mempertanyakan ini apa begitu. Dan ini berhubungan dengan pertanyaan kedua, bagaimana cara mengajarkan Alkitab pada anak, terutama misalnya kayak umurnya 6-7 tahun begitu. Soalnya apakah memang harus misalnya membaca dari Kejadian 1-3 hari ini, besok Kejadian 4-5, ataukah bisa sesuai dengan mood mereka gitu. Misalnya mereka baca apa kayak Airin di rumah anak kami itu kan
kadang kalau disuruh baca dari Kejadian sampai Keluaran dia akhirnya malas. Tapi kalau dia disuruh membaca sejarah Alkitab dia suka gitu. Jadi kayak cerita tentang Daud, cerita tentang Abimelek segala macam tuh dia suka. Tapi begitu sudah membaca Amsal, begitu membaca misalnya Mazmur gitu, dia mungkin agak bingung gitu. Jadi apakah memang harus sesuai dengan urutan Alkitab atau mengikuti moodnya atau maunya dia dulu begitu? Sekian dulu, terima kasih. Terima kasih dulu untuk pertanyaan Ibu. Terima kasih untuk Ibu yang abang dan kakak yang baik ini. Artinya kalau saya melihat dari penjelasan kalian telah memberikan waktu kepada anak-anak kalian. Terima kasih kepada Tuhan. Karena ketika kakak tadi nanya, abang juga bisik-bisik di samping, saya tahu persis, abang juga memberikan waktu untuk anak-anak. Makanya saya memuji Tuhan untuk kalian berdua. Mereka punya orang tua yang mengasihi mereka. Ini untuk usia berapa tadi? 7 tahun ya? Yang mengenai Kidung Agung, nanti saya yang jawab. Tapi mengenai pembicaraan Alkitab, istri saya dulu yang jawab. Silakan istriku. Kalau untuk anak-anak usia antara TK sampai kelas 1-2 SD gitu ya, kalau yang kami lakukan di rumah, kami membelikan mereka ada namanya buku Bible Comic. Itu sangat bagus buat anak-anak belajar Alkitab, tapi gambar dan ada bahasa-bahasanya itu kan kalau komik kan beda kan dengan kita langsung baca Alkitab. Itu yang untuk mereka pribadi bisa baca. Tapi kalau untuk kita sekeluarga pakai untuk kita saling mempelajari firman Tuhan, itu ada satu buku yang bagus sekali untuk renungan keluarga. Jadi tapi fokusnya kepada anak-anak dan masa usia pra-remaja. Nah, di situ biasanya per topik gitu. Judulnya apa, nanti bacaannya dari mana, nanti ada pertanyaan-pertanyaan diskusi. Nah, jadi pas diskusi itulah yang asik, kita bisa sama-sama saling menjawab gitu, setiap keluarga menjawab, nanti kita diskusi seperti apa. Jadi kalau memang anak usia 6-7 tahun disuruh baca dari Kejadian sampai Wahyu itu pasti sulit bagi mereka kan, dan banyak juga kalau di Alkitab itu tanpa dibimbing kan membuat mereka bingung. Tapi kalau kita pakai buku yang emang sesuai usia mereka, tapi di mana kita orang tua juga ikut karena nanti ada pertanyaan diskusi. Nah, sekarang kalau anak kami yang kecil kan udah usia 14, kita udah ganti bukunya. Nah, itu buku yang kita start dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi itu pun bukannya kita baca Alkitabnya, tapi ada buku petunjuknya yang kita diskusikan sama-sama setelah membaca berapa pasal gitu. Dan itu sih sangat menarik ya, daripada harus mereka sendirian membaca Alkitab. Jadi kalau usia 6-7 tahun itu cari dari toko buku namanya Bible Comic tuh bagus. Di Gramedia juga ada, Gramedia. Pakai merek aja nggak apa-apa kan, Gramedia. Memang itu sudah sangat terkenal, jadi bagus banget. Kemudian kalau di YouTube ada juga ada ya, YouTube, ya. YouTube Bible Project. Ya, itu keren banget Bible Project itu. Itu ada yang sudah bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi silakan teman-temanku. Itu ada dia per kitab, ada per topik, kemudian nanti ada doktrin, ada cara membaca Mazmur, dia bagus banget. Karena membaca Mazmur sebenarnya kan beda dengan membaca Kisah Para Rasul. Beda. Dan juga, jadi kalau mau sharing nih tentang pengalaman kita sama-sama baca Alkitab di usia anak-anak itu lucu-lucu yang mereka tangkap gitu kan. Jadi waktu itu misalnya kita cerita tentang anak sulung dan anak bungsu kan. Anak bungsu yang minta warisan ayahnya itu loh. Nah, itu kan kita pakai buku juga yang ada kayak gambar-gambarnya. Jadi waktu Jaehyun sama Jero masih kecil itu, kalau kita habis menceritakan atau baca Alkitab bersama-sama, kalau Jaehyun itu tipenya taat gitu, patuh, dengerin, nggak yang nanya aneh-aneh, karena dalam pikirannya dia sebagai seorang anak-anak, firman Tuhan itu harus didengarkan dan dipatuhi. Tapi beda sama Jerome, dia kan orangnya kritis. Jadi waktu selesai baca, yang saya paling ingat tuh, waktu selesai baca tentang si bungsu dan si sulung, lalu dia langsung bilang begini, hore, aku mau jadi si bungsu. Kaget kan?
Kenapa gitu mau jadi si bungsu? Iya, aku soalnya mau foya-foya sama. Di gambarnya itu si bungsu lagi pegang kantong uang gitu, terus mau foya-foya. Jadi dia bisa gitu loh punya penafsiran di dunia kanak-kanaknya seperti itu. Nah, jika kita nggak pernah diskusi, alangkah kacaunya ya kan, ketika dia mengendapkan itu sendirian, loh, aku mau jadi si bungsu, asik bisa berfoya-foya. Nah, jadi itulah saatnya kita mendiskusikan gitu. Hal-hal yang kalau kita nggak diskusikan, kita nggak tahu loh apa yang ada di pikiran anak-anak walaupun dengar cerita yang sama. Dan disitulah saya tekankan tadi teman-temanku semua, perlunya waktu, bukan cuma kualitas, tapi jumlah. Hanya dengan jumlah waktu yang kita beri, maka kita akhirnya mengetahui maksudnya Jerome dengan foya-foya itu apa gitu. Dia pengen punya uang dan dia bisa makan dengan baik. Itu saja sebenarnya. Karena sekarang ini sesudah dia punya uang, dia nggak semena-mena kok dengan uangnya. Dia termasuk orang yang pelit pada dirinya justru, tapi royal kepada orang lain. Itu tipe anak kami Jerome. Pelit kepada diri, royal kepada orang lain. Lihat aja sampai sekarang bajunya belum bermerek tertentu, sepatunya belum bermerek tertentu. Kalau pernah ada merek tertentu pun itu pasti pemberian orang, bukan beli sendiri. Dan bayangkan Bapak Ibu, saya katakan dia royal pada orang lain. Tahun 2017 dia nabung sedemikian rupa untuk mendatangkan kami berempat ke Jepang. Anda bayangkan? Jadi artinya tadi bukan foya-foya dalam arti dia menjadi seperti si bungsu, tapi dia mau memiliki uang untuk menyenangkan banyak pihak, kira-kira begitu. Nah, mengenai kitab Kidung Agung tadi, Ibu, terima kasih kepada Tuhan. Yang nanya ada perempuan dan laki-laki nih. Anak perempuan, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, maafkan kami para pendeta, kurang berani juga menceritakan mengenai kitab Kidung Agung. Sebenarnya, nanti dalam sejarah gereja pun, begitu banyak bapak-bapak gereja merohanikan kitab Kidung Agung. Ketika saya masih lebih muda dari sekarang saya masih muda juga kan? Ketika saya masih lebih muda dari sekarang, itu anak-anak abang saya, dua-duanya, itu kalau baca kitab Kidung Agung mereka bilang porno gitu. Porno. Tapi sebenarnya tidak sebenarnya. Di sini kita tahu bersama-sama, bahkan Alkitab, Allah sendiri dengan sengaja menuliskan hubungan laki-laki dan perempuan dengan cara yang terus terang. Itu bukan soal kasih manusia dengan Allah. Kalau dahulu ditafsirkannya kasih manusia dengan Allah. Tapi sekarang orang lebih firm berkata, harusnya penafsiran kitab Kidung Agung adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, karena kakak sudah cerita mengenai Kidung Agung, disinilah kita saatnya kakak mengajarkan anak-anak kita mengenai seks. Nah, karena saya punya pengalaman dengan orang-orang GBKP, terutama para pria mengenai seks, kita diskusi waktu itu, para pria GBKP 500 orang saya jumpa di agrowisata Malang. Ketika saya bicara mengenai mimpi basah, semua bapak-bapak itu kayak terkejut gitu kan. Kayak kaget, kemudian nunduk. Sebagian besar yang lebih tua dari saya. Nunduk. Kenapa? Kayak tabu banget gitu. Tapi kakak dan abang, yakinkan dirimu, hal seks harus diceritakan kepada anak-anak kita oleh papa mama, bukan oleh video yang mereka tonton, bukan oleh teman-teman sebaya mereka. Sebelum teman sebaya tahu, memberitahu anak-anak kita, biarlah papa mama sudah mengajari anak-anak ini mengenai seks. Sebagai contoh kakak, sejak sekarang kalian sudah harus ajari anakmu mengenai menstruasi. Mamanya kan sekarang dia umur 7 tahun, 4 tahun lagi mungkin dia sudah menstruasi, atau 5 tahun lagi. Nah, sebelum itu terjadi, ajari anakmu bahwa nanti kamu satu kali akan mengalami menstruasi. Kalau anak laki-laki kalau mengatakan kamu akan mimpi basah, ajari mereka kakak. Itu pasti terjadi. Dan yang mengikutinya apa? Kalau kamu menstruasi, nanti pinggulmu makin besar, payudaramu makin besar, kemudian kamu sudah mulai bercermin. Yang paling mendasar adalah kamu mulai naksir dengan lawan jenis. Nah, ini harus terus diajari pada anak-anak kita.
Karena kan naksir, sudah mulai akan terjadi naksir. Tapi karena mentalnya belum cukup, dia malu-malu, ngomong-ngomong dengan teman-temannya. Nah, ketika dia diajari seperti itu, kakak, itu dia akan lebih siap. Dan itulah sebenarnya yang dipaparkan oleh kitab Kidung Agung. Tapi versi orang-orang yang dewasa tentunya. Bukan versi anak-anak. Tapi jelas ketika anak-anak kita baca kitab Kidung Agung, pastilah juga dia lari kepada hal seksual. Jadi di kitab Kidung Agung, umpamanya dibicarakan mengenai buah dada perempuan, umpamanya. Anak kita, anak muda baca seperti itu, apaan nih, Pak? Mengenai buah dada, umpamanya gitu kan? Kalau si anak ini nanya papa bilang, tanya mama sana, gitu kan? Tanya mama sana. Nah, oke, tanya kepada kakak bagus juga, karena sama-sama orang tua. Berbincanglah. Sebenarnya kenapa dengan buah dada? Kan nggak apa-apa. Abang dan kakak ini penting banget. Buat kita yang lebih tua lah, yang sudah mulai kotor pikiran kita, hal itu menjadi jorok kan? Setuju dengan saya? Ketika anak-anak masih kecil, itu pengetahuan, itu sains kok. Anakmu akan, nanti akan kita beritahu, nanti buah dadamu akan besar, nak. Hati-hati ya. Ketika anak-anak saya sudah mimpi basah, sebelum mimpi basah saya beritahu pada mereka, anak, nanti kamu akan mimpi basah, akan begini. Lalu mereka sama-sama teriak, Jehian dan Jerome. Apa itu mimpi basah, Pak? Aku ajarin mereka, mimpi basah itu, nak, nanti kamu tubuhnya sudah makin berkembang, lalu dikatakan kantong pelirmu penuh tuh. Apa itu kantong pelir, Papa? Nah, bagi kita kan kayak jorok gitu kan. Kok anak-anak itu bicara kantong pelir gitu. Padahal itu adalah milik semua laki-laki kan. Dan itu pengetahuan kan. Bicarakan itu. Kantong pelir itu namanya itu. Nah, di situ ada penghasil sperma. Nah, kantong, karena namanya kantong bisa penuh. Menurut kedokteran 2 kali 24 jam penuh. Gitu. Itu perlu dikeluarkan. Dan Tuhan memberikan caranya melalui mimpi basah pada waktumu. Bicara sebagai bentuk biologi, bukan sebagai bentuk film porno. Jadi, ketika nanti anak-anak kita kemudian berjumpa teman-temannya mengenai semua itu, pertanyaan-pertanyaan itu, teman-temannya cerita itu dengan terkikik-kikik, anak kita bilang, ini mah nggak pada bodoh semua, gue udah tahu dari dulu, kira-kira begitu kan? Kenapa? Ayah ibunya yang beritahu. Dan anak-anak kita pasti akan ngobrol mengenai itu semua. Nah, kalau hal sepenting ini, kita orang tua tidak peduli menceritakan kepada anak-anak kita, karena dahulu orang tua kita pun nggak cerita kepada kita. Akhirnya kita tahu dari mana? Kita tahu dari film porno. Saya tahu dari film porno. Saya tahu dari wacaan porno. Sekarang anak-anak saya mengerti hal itu. Dan tahukah Anda, kenapa Jehian Jerome dikatakan menjaga hidupnya tidak sembarangan dengan perempuan? Pastilah karena mereka mengerti dengan jelas dari awal apa itu seks. Dan saya berkata kepada mereka, kalau kau sudah mimpi basah, nak, sudah bisa punya anak. Sama dengan anak perempuan. Kalau kau sudah menstruasi, nak, kau bisa punya anak. Tapi Tuhan berikan padamu, mentalmu belum cukup. Karenanya jaga tubuhmu ya, nak. Hargai perempuan, hargai dirimu. Karena kau belum siap punya anak, kau harus berkembang sekarang. Karena kau diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk punya anak, sekarang belajar sungguh-sungguh, sekarang berjuang sungguh-sungguh, sekarang kerjakan pekerjaan rumah tangga dengan sungguh-sungguh. Jadi abang, kakak, ini kesempatan justru bagi kita untuk menambahkan lagi apa yang perlu bagi anak-anak kita ketika dia nanya. Jadi kakak, jangan tutup anakmu ketika dia bertanya. Bersyukurlah ketika dia bertanya dan cari kesempatan memberikan lebih daripada pertanyaan itu. Memberikan lebih. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan yang lain? Kakak, silakan. Dan abang. Ini abang Samuel Sembiring. Terima kasih kau sangat serius. Ini abang Samuel Sembiring, anaknya atau bapaknya nih? Nama anaknya ya, Bang. Nama anaknya, oke. Papa Samuel Sembiring. Terima kasih untuk jawabannya dan juga pertanyaannya. Jadi sedikit merangkum ya dari dua pertanyaan yang pertama ini. Yang pertama itu bagaimana penyampaian pada anak yang kritis tentang Alkitab ya ini. Jadi bisa melalui media-media yang
bisa ditangkap oleh anak sesuai dengan umurnya. Sepertinya ada Bible komik, ada Bible project via YouTube. Nah, lalu setelah seiring bertambahnya usia bisa diganti. Pokoknya sesuai fasilitasnya itu adalah sesuai dengan usianya. Lalu yang kedua adalah tentang Alkitab, terutama Kidung Agung ya. Nah, ini tetap perlu diajarkan sesuai dengan bahasanya karena ini sebenarnya adalah ilmu pengetahuan, karena lebih baik anak mengetahui dari orang tua terlebih dahulu daripada dari lingkungan sekitarnya ataupun dari media-media lainnya. Kenapa Sabrina nggak berani ngomong seks? Oh, iya. Sama aja itu soal tabu-tabu itu tadi. Ngomong. Kamu ngomong. Lebih baik dari orang tua mengetahui seks daripada dari orang lain. Ngomong sendiri coba. Lebih baik dari orang tua mengetahui seks daripada. Kenapa? Bahkan seusia ini dan dia dokter pun masih sangat sungkan bicara itu kan. Itu berarti betapa rapatnya kita menyimpan hal seksual dengan cara yang kemudian anak-anak kita bersalah di situ. Ya, benar sekali Bang. Sabrina pribadi juga setuju. Lalu kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi sudah banyak pertanyaan melalui personal tapi ini. Yang pertama terlebih dahulu ini dari anaknya. Jadi ini orang tua dan anak. Anaknya juga bertanya, bagaimana peran atau pentingnya sharing kepada orang tua terkait dengan masalah yang kita alami begitu. Mungkin dari orang tua, dari abang dan kakak bisa menjawab. Betapa pentingnya seorang anak menceritakan masalahnya ya. Pertama-tama pastilah orang tua adalah orang yang akan melindungi dan membela, bukan orang yang akan menikam dari belakang, akan menjatuhkan atau apapun itu, ya kan? Oleh karena itu dari seorang anak harus melatih, dan orang tua juga ketika anaknya punya masalah pertama-tama itu dengarkan gitu loh. Maksudnya begini, membangun kepercayaan bahwa orang tua adalah tempat yang paling dipercaya oleh seorang anak untuk menceritakan masalahnya. Nah, kalau anak udah berani menceritakan masalahnya ke orang tua, maka orang tua pun belajar dulu mendengarkan. Itu sih sebenarnya awal-awalnya. Karena apa? Kalau orang tuanya langsung marah atau langsung menuduh atau langsung apa, nanti lama-lama anak nggak mau lagi cerita apapun masalah kepada orang tua. Jadi awal-awal ini harus membangun saling percaya. Orang tua melatih diri, ayo nak kamu apapun masalahmu cerita kepada papa mama. Dan anak juga harus punya kepercayaan kepada orang tua bahwa apapun yang ada terjadi padaku, orang tuaku adalah yang terbaik tempat aku cerita, karena mereka adalah orang tuaku, mereka yang melahirkan aku dan pasti mereka menyayangi aku. Jadi ketika kepercayaan itu terbangun, lalu dari kecil bahkan sampai mereka dewasa kelak itu akan terus seiringan sejalan gitu loh. Masalah apapun anak cerita sama orang tua karena percaya orang tua itu adalah tempat yang terbaik. Khususnya kita para ayah. Kita diciptakan Tuhan memang solution maker kan? Jadi kalau anak cerita, kita langsung cari jalan keluar. Cerita, cari jalan keluar. Padahal anak kita ngomong dalam hati, papa dengar dulu dong, mau ngomong ini. Tapi kita langsung, bahkan kalau istri kita masing-masing cerita, kita langsung potong juga kan? Langsung kasih solusi. Padahal istri kita mungkin mengatakan begini, dengarkan aku saja, nggak usah kasih jawaban. Aku nggak butuh jawaban, aku butuh telinga. Kira-kira. Lanjut. Ya, sebab anak tuh belajar kan tadi, learning by doing, learning by experience. Tiap mau cerita masalah, papa mama nggak ada waktu, dengerinnya asal-asalan, ujung-ujungnya dimarahin. Lama-lama terjadi, udah nggak usah cerita sama papa mama, mendingan aku cerita sama temenku. Iya, kalau yang anaknya bisa cerita sama temen, kalau nggak punya temen, bahaya lagi. Dipendam sendiri, lama-lama stres sendiri, ya kan? Baik, terima kasih untuk pembicara kami. Jadi pertanyaan yang ketiga ini sebenarnya menampar Sabrina juga ya. Jadi ini mirip juga gitu loh, karena memang ternyata yang penting adalah anak
itu ingin didengar. Lalu solusinya adalah saling percaya ya, anaknya percaya orang tuanya itu niatnya baik, lalu orang tuanya pun percaya sama anaknya, sehingga jangan dulu dicari solusinya, jangan dulu dimarahin, hanya didengar saja, itu akan membangun hubungan antara orang tua dan anak yang lebih baik. Jadi jawabannya mungkin cukup jelas ya untuk yang bertanya via personal ini. Lalu ini masuk lagi ada yang kedua, yang keempat ya sekarang ya. Jadi begini pertanyaannya kakak dan abang. Saya sebagai ibu ingin sekali anak untuk takut akan Tuhan. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kalau dalam mendidik anak yang tidak kompak, di mana ibu menasihati si anak, lalu bapaknya membenarkan. Oh, ini antara kedua orang tua ya. Kalau ibunya menasihati, tapi bapaknya membenarkan. Nah, itu kira-kira bagaimana solusinya? Aku dulu yang memberikan jawabannya. Teman-temanku, para suami, para ayah, ketika engkau merasakan apa yang diberikan istrimu benar, nggak usah tambahin, nggak usah kurangin. Sama, suami istri, kalau engkau merasakan dan berpikir yang diberikan oleh suamimu benar, nggak usah tambahin. Nggak usah rasa rugi kalau kau nggak kasih pendapat. Kenapa? Udah bagus kok, nggak usah ditambahin. Kalau ditambahin, anak ini jadi bilang, udah tahu mah, karena sama kalimatnya. Kalau kau tambahin jadi rusak, kenapa ditambahin? Kemudian, ini kebiasaan kita orang Batak, memang suka ngomong gitu kan. Di pesta orang Batak, ini Batak Toba ini, udah kumpul 20 orang, lalu mereka bilang begini, satu kata lah kita ya, gitu kan, satu kata lah kita. Udah, sepakat. Nanti udah maju, ngomong satu yang kesepakatan ini, nanti maju ke depan satu lagi, ikodok konok udah sautik. Waduh, saya mau ngomong sedikit nih. Akhirnya 20 bulannya ngomong juga gitu. Janganlah itu terjadi dalam menasihati anak-anak kita. Kalau pendapat suami sudah bagus, nggak usah tambahin. Yang kedua, kalau dalam marah nih, dalam marah. Kalau si istri marah, biarlah suami tidak perlu ikut marah. Kenapa? Supaya nanti kalau udah reda marahnya si anak ini, dia bisa cerita kepada papanya. Dan sebaliknya, kalau suami yang marah, papa yang marah, biarlah istri jangan ikut murka. Supaya nanti kalau ketika mulai tenang suasananya, si anak ini bisa cerita kepada mama, lalu tanya. Karena belum tentu papa yang benar, belum tentu mama yang benar loh. Bisa jadi anaknya yang benar, cuma karena dia nggak berdaya membela dirinya, yang terjadi adalah dia simpan sendiri. Nah, kalau ada tempat yang curhat, dia bisa ngomong gini kan, tadi aku nggak salah loh, Ma. Papa itu loh. Langsung marah-marah, nggak tahu kali pendapatannya lagi kurang kali di perusahaan, mamanya begitu. Aku tuh nggak lakukan apa yang dikatakan papa loh. Ya udah, akhirnya nanti si istri ini bisa bicara kepada suaminya bahwa anaknya nggak salah. Boleh nggak boleh nggak ayah minta maaf kepada anaknya? Bukan hanya boleh, harus kalau salah. Emangnya anak doang yang harus minta maaf? Ini penting banget Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Lanjut Sabrina. Baik, luar biasa sekali ya ternyata. Memang karakter orang Batak ini juga perlu direm ya ternyata. Kalau misalnya sudah cukup, jangan ditambahin. Kalau misalnya satunya marah, jangan ikutan marah dua-duanya. Ini penting ternyata buat kita, semua orang tua. Lanjut, ini masih banyak pertanyaannya ya, masih semangat semua kan? Jadi pertanyaan selanjutnya ini adalah bagaimana cara membuat anak supaya memiliki tanggung jawab sejak dini. Seperti itu, mungkin bisa dibantu jawab. Mungkin aplikasinya ya. Tadi kan teorinya sudah ada banyak, mungkin lebih ke aplikasinya itu bagaimana kakak dan abang. Dipersilahkan. Oh ya, jangan sungkan kalau sambil makan ya, jangan sungkan. Inilah istimewanya di Zoom seperti ini. Silakan makan, silakan minum. Kita bersukacita dengan semua ini. Pak Bram di sana saling senggol-senggolan suami istri. Aku senang banget lihatnya. Istriku. Yang pasti melatih mereka sejak dini, ya kan? Kalau anak-anak kita adalah usia balita, misalkan mereka
habis main gitu kan. Janganlah kita yang membereskan mainannya gitu loh. Kita suruh mereka membalikan itu kepada tempatnya. Nah, kalau pengalaman kami itu kan kami memang nggak punya pembantu semenjak kami pindah ke Malang. Itu dimulai dengan Jehian itu umur 5 tahun dan Jerome usia 3 tahun. Mulai dari situ kita bukan hanya sekedar tanggung jawab kepada diri mereka sendiri, ya seperti itu misalnya memakai habis main taruh pada tempatnya, nggak hanya sekedar itu, tapi bagaimana juga kita berbagi urusan rumah tangga gitu kan. Walaupun mereka masih kecil, kita berikan mereka tugas tanggung jawab bahwa ini tugas kamu ya, ini itu juga berbagi urusan rumah tangga, walaupun hari itu mungkin mereka mengerjakannya juga kurang bagus, kurang benar atau apa, tapi itulah awal dari kita melatih mereka. Dulu melatih menjemur pakaian gitu kan, walaupun kurang sempurna lah misalnya gitu. Selesai mereka mengerjakannya nggak apa-apa, nanti kita benar-benarkan. Tapi dari awal mereka tahu, oh ini tugas aku seperti ini gitu. Dan itu terus kayak sekolah. Banyak orang tua sekarang tuh kan pengen cepetnya beres gitu. Saya ingat dulu ada tugas clipping bilangnya. Kalau yang cari-cari berita dari koran atau dari majalah ya kan. Nah, bagi anak SD kan mungkin susah ya mencari clipping gitu kan. Kita tumpukin korannya, lalu kita nggak sabaran kan. Rasanya kita pengen ikut bantuin gitu kan. Nah, itu udah kesalahan banget kalau kita ikut bantuin, bahkan kita ikut guntingin gitu. Biarkan mereka yang cari, kita hanya melihat gitu dan memberitahu, oh ini salah, kayaknya ini nggak seperti ini beritanya, coba kamu cari yang lain. Tapi yang mencari itu mereka, yang mengunting itu mereka, itu salah satu melatih tanggung jawab seperti itu. Dan di situ ada kesabaran ayah dan ibu, teman-temanku semua. Bayangkan, kalau Anda yang membereskan mainan anak-anak Anda, 3 menit selesai kan? Tapi kalau anak Anda yang membereskan mainan itu 30 menit. Dan Anda harus berkorban 30 menit melihat mereka menyusunnya dengan benar. Artinya apa? Ayah ibu berkorban di situ 30 menit. Tapi Anda mendapatkan masa depan di situ. Anda bereskan 3 menit. Anak Anda bereskan 30 menit. Tapi jangan lupa, 30 menit Anda sedang membentuk masa depan. Baik, luar biasa sekali ya pertanyaan yang sederhana ini ternyata dampaknya untuk masa depan. Jadi kita perlu melatih sejak dini, sejak anak-anak masih balita dan kecil pun bisa diberikan kepercayaan dan tugas, bahkan dilibatkan dalam urusan rumah tangga. Mungkin ini jadi tantangan juga ya untuk orang tua kami yang punya babysitter, pembantu. Mungkin bisa dibagi tugasnya supaya anak juga tetap memiliki tanggung jawab. Oh ya nih, hal-hal kecil yang remeh, kadang kita remeh tapi itu akhirnya terbawa kebiasaan. Contoh lah ya, habis mandi anduknya nggak ditaruh pada tempatnya. Nah, kadang orang tua atau si mbaknya yang naruhin balik. Terus kan bangun tidur selimutnya berantakan, kita nggak panggil anak kita, udahlah kita sambil beresin gitu kan. Terus mau mandi, bajunya itu ada di dalam kamar mandi atau ada di tempat yang nggak seharusnya lah. Karena kita kan remeh gitulah, baju di lantai kita ambil taruh di tempatnya. Hal-hal remeh kecil-kecil yang numpuk akhirnya mereka jadi kebiasaan orang yang akhirnya berantakan. Kalau dalam kalimat saya begini Bapak Ibu. Kalau anakmu yang laki-laki tidak bereskan hari ini, berarti istrinya kelak akan menuai semua kelalaian itu. Anda bisa bayangkan? Engkau memberikan anak orang lain kesusahan karena hari ini kau tidak mendidik anakmu baik-baik. Cilaka kita ini. Sama, kalau para istri sekarang, para perempuan yang nggak belajar dikatakan mengenai hal-hal yang penting bagi seorang perempuan, kelak suaminya akan menanggungnya. Dan ujung-ujungnya adalah bisa terjadi pertengkaran hebat, kemudian opungnya ikut turun tangan, pusing, bisa mengalami sakit berkepanjangan orang tuanya. Padahal, waktu kecil, kita telah mendidik dengan cara seperti itu. Itu saya katakan kepada istriku. Saya berkata begini, istriku, kau jangan ambil semua pekerjaan anak-anak itu. Nanti istrinya susah karena kita. Jadi saya nggak ngomong bahwa istrinya susah karena kita hari ini tidak mendidik para putra ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi bersukacitalah para istri anak-anakku kelak karena papa mamanya telah mengajar
para laki-laki ini untuk benar hidupnya, kira-kira begitu. Lanjut, Sabrina. Baik, benar sekali. Itu kan biasanya inisiatif ibu itu sangat cepat gitu ya. Jadi inisiatifnya itu suka dibenerin, diberesin. Ternyata Ibu Dian Sihotang kayaknya senyum-senyum nih. iya. Ya, ini menjadi teguran dan jadi masukan untuk semua para ibu ya. Ternyata baiknya adalah mengorbankan waktu yang lebih lama untuk masa depan anaknya, untuk suami atau istri anaknya di masa depan begitu. Oke, lanjut, kita ada pertanyaan secara live. Ini ada 2 yang mau tanya. Yang pertama tadi yang setelah senyum-senyum tadi ya, ada Kak Dian Siotang, mungkin boleh menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bang. Sangat menarik ya. Dari tadi kayaknya kita nggak mau bergeser dari depan laptop gitu. Karena semua yang disampaikan ngenak banget gitu. Kayaknya kok gue banget semua ya gitu. Saya punya 2 anak, 1 perempuan usia 6 tahun dan 1 laki-laki usia 3 tahun. Ya, tadi banyak yang masukan yang sudah saya dapat, cuman ada satu mungkin karena ini masalah bertengkar. Saya lihat kayaknya foto dari anak-anak dari Bang Ojak itu kayaknya akur gitu ya. Kalau saya sekarang nggak tahu ya, memang katanya anak-anak itu ya sukanya ya berantem. Saya itu malah bingung kalau mereka damai. Karena kayaknya rumah saya ini rame setiap saat. Ini aja dari tadi udah puter-puter sana apa sini ya. Saya pikir ya mungkin ya itulah kepintarannya ya. Memang anak-anak kalau diem juga kita takut gitu ya. Cuman yang saya tanyakan gimana sih tips-tipsnya supaya mereka itu bisa kita ciptakan suasana yang akur gitu ya. Maksudnya mereka bisa kompak terus dan sayanya sendiri gimana menyikapinya supaya nggak memandang itu sesuatu hal yang salah ketika melihat anak-anak bertengkar gitu. Kayaknya nanti udah dibeliin 2 mainan juga tetap aja bertengkar gitu. Nanti masalah TV selalu bertengkar. Masalah kayaknya semua hal itu bisa dijadikan pertengkaran gitu. Kadang-kadang saya bingung gimana ini sebenarnya ya. Udah dijelasin nanti ya 5 menit masih damai, jadi itu udah bertengkar lagi gitu. Coba kasih tipsnya dulu sama saya. Saya dahulu yang jawab, nanti yang lengkapnya versi istriku jauh, dia lebih jago jawabnya itu. Jawabannya kira-kira begini. Aku dari versi aku nih. Ngomong-ngomong, Ito sama suami akur nggak? Puji Tuhan kita nggak pernah saling teriak-teriak, pendeta. Baik. Puji Tuhan. Artinya kalau kau senyum-senyum hari ini karena suamimu rupanya dengan engkau berdamai. Dan anak-anakmu bisa ribut di rumah, itu pun karena kalian memahami pertengkaran itu. Ada banyak anak tidak mau ribut di rumah karena sebentar lagi akan terjadi perang lebih besar daripada itu pada ayah ibunya. Saya dibesarkan dari keluarga ayah ibu seringkali bertengkar Bapak Ibu. Papa mamaku pukul-pukulan tuh. Papaku hajar mamaku teriak cerai. Aku dibesarkan dalam keluarga seperti itu. Dari sejak muda, saya sudah berkata pada diriku, saya mau pukul papa. Mau pukul papa justru. Tapi kemudian Tuhan menyelamatkan aku, dan kemudian Tuhan membawa aku untuk mencintai mereka dan menghormati mereka, dan kemudian mencintai juga keluargaku sendiri gitu. Terus itu, yang satu lagi yang penting perlu kita ingat, bahwa seorang bernama Abraham Lincoln menemukan 2 anaknya ribut. Terus temannya nanya, kenapa anakmu ribut sampai nangis-nangisan? Lalu Abraham Lincoln bilang begini, ya karena 2 anak ini manusia, dia bilang. Kok bisa? Iya, bayangkan, hanya 3 biji kenari. Mereka 2 orang, masing-masing ingin 2, ya bertengkarlah. Itulah kira-kira. Itu jawaban yang globalnya dari aku. Yang detailnya ibu rumah tangga ini jauh lebih powerful. Silakan Bu. Kalau pertama-tama memang kita pahami kalau bertengkar itu hal yang wajar, ya kan? Tetapi
setiap pertengkaran itulah yang harus kita lihat akar permasalahannya kenapa mereka bertengkar. Karena disitulah nanti kita bisa membentuk karakter mereka kan dengan mengenali mereka. Nah, misalnya tadi adikku bilang padahal masing-masing udah dibeliin mainan. Nah, itu kan aneh. Masing-masing punya mainan, kenapa bisa bertengkar? Permasalahannya di mana? Nah, sedangkan anak kami waktu Jaehyun Jerome itu masih kecil, kami hanya belikan satu mainan dan mereka harus main bersama. Jadi sebelum mereka main, kita udah beri peraturan. Setiap anak main 20 menit, habis itu gantian. Dulu kan misalnya main Nintendo gitu kan. Satu main 20 menit, yang satu ngeliatin. Udah selesai 20 menit, gantian gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi ada yang bisa mereka mainin bersama misalnya, tapi ada yang mereka harus mainkan sendiri-sendiri. Nah, misalnya dulu mereka punya kegiatan berenang. Ini kegiatan dari sekolah, tapi jamnya berbeda gitu. Sedangkan di rumah nggak ada pembantu kan. Jadi kalau yang satu ada kegiatan berenang, mau nggak mau yang satu ikut. Sebelum hari H itu sudah saya terangkan. Kalau besok abang ada kegiatan berenang jam sekian. Jadi kita harus bangun lebih pagi, antar abang dulu ke tempat berenang. Segala sesuatu yang dijelaskan terlebih dahulu itu lebih meminimalkan satu hal yang menjadi pertengkaran. Tapi kalau sesuatu yang tiba-tiba itu biasanya jadi pertengkaran. Besok adikmu ada ini ya bang, jadi kita harus begini-gini. Nah, disitulah sebenarnya kita saling melatih bahwa kegiatan seseorang adalah kegiatan kita juga bersama. Karena apa? Karena kita harus antar mereka. Besok papa ada ini, kita harus antar papa, jadi kalian harus begini-gini-gini. Nah, itu semua serba udah diterangkan sebelumnya gitu. Jadi tanggung jawab seseorang adalah tanggung jawab bersama. Loh, bisa aja kan mereka bilang, aku nggak mau antar abang ke kolam renang karena aku mau begini-gini. Tapi karena kita memberi penjelasan, kalau kamu sendirian di rumah nggak ada yang jaga, mama harus antar abang, papa nggak ada, berarti kan Jerome harus ikut kayak gini-gini. Nah, bagaimana juga melatih itu membuat sesuatu yang menyenangkan. Misalnya nanti kan kalau kita antar, kita bisa begini, kita bisa gini, kita ingin. Jadi membuat mereka itu tidak merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang menyebalkan gitu loh. Tapi bagaimana dalam segala situasi kita membuat itu jadi kayak menyenangkan. Misalnya dulu ke time zone ya, time zone itu kan dulu masih pakai koin gitu. Nah, sebelum masuk time zone, kita itu udah ngelatih mereka. Nanti masing-masing cuma bisa punya 5 koin ya gitu. Karena memang untuk hari ini pengeluaran kita segitu, 5 koin. Nah, mereka dengan sadar sebelum masuk time zone mereka udah tahu kalau mereka cuma punya 5 koin. Selesai 5 koinnya dari time zone, mereka nggak akan nangis, nggak akan ngambek, nggak akan teriak-teriak atau guling-guling untuk minta lagi koin. Nah, misalnya ini si adik sama si kakak mau dibelikan mainan, masing-masing pilih kan. Ketika mereka pilih mainannya itu mereka harus take your responsibility di situ. Kamu pilih mainan itu artinya kamu cuma bisa mainan ini. Adik tuh pilih ini. Adik kamu pilih ini berarti kamu beda ya sama kakak mainannya. Nggak boleh bertengkar ya. Masing-masing pilih sesuai pilihannya sendiri. Tapi sampai rumah kita pun mengajarkan mereka kalau adik boleh pinjam mainan kakak, kakak boleh pinjam mainan adik gitu kan. Tetapi minjam harus minta izin, nggak boleh kamu ambil sembarangan gitu. Nah, akar permasalahan kita juga bisa melihat kan di usia anak-anak gitu kan ada anak-anak yang emang egois atau pelit, nggak mengizinkan barangnya disentuh orang lain. Tapi ada anak tuh nggak tanggung jawab, terserah mereka boleh mainin barangku, tapi aku juga careless gitu loh. Biasanya tipenya kayak gitu kan, anak yang careless yang melakukan barang dia sembarangan, mereka juga nggak peduli orang lain nyentuh barang mereka. Tapi kalau anak yang pelit, mereka juga hati-hati menggunakan barang mereka, tapi mereka juga nggak suka orang menyentuh barang mereka. Nah, bagaimana hal-hal ini harus dibalance gitu, bahwa apa orang lain pinjam atau bagaimana kita memberi pengertian. Jadi melalui pertengkaran itu sebenarnya kita bisa melihat akar permasalahan dan pengembangan karakter mereka seperti apa. Dulu kalau pertengkaran yang paling hebat yang selalu terjadi antara Jaehyun dan Jerome itu adalah kalau Jerome itu suka menyembunyikan barang.
Pasalnya disembunyikan bukan cuma barang dia, tapi barang orang lain. Entah kenapa dia kayak punya hobi gitu loh. Ngeliat orang lain bingung, senang kali gitu kan. Nah itu jadi pertengkaran juga yang hebat gitu. Kita selalu nanya, kenapa sih Jer, kamu tuh senang menyembunyikan barang? Kan jadi kayak ada keunikan tersendiri. Punya hobi kok nyembunyiin barang orang lain, nah, sedangkan orang yang punya barang disembunyikan barangnya lah kan marah gitu kan. Nah bagaimana kita membalanskan itu? Jadi oh ya, satu lagi nih tips yang sering kali kita para ibu juga suka refleks. Kita nggak lihat akar permasalahannya, kita menyalahin satu anak. Apalagi misalnya yang nangis si adik, kita langsung nyalain si kakak. Padahal belum tentu yang salah si kakak. Si kakak lama-lama kesel gitu kan. Emang semua tanggung jawab adikku adalah tanggung jawabku kan? Enggak. Tapi ketika yang nangis, lagi nangis, kita harus tanya kenapa dia nangis. Bisa aja karena adiknya cengeng. Adiknya cengeng, dikit-dikit nangis. Masa kita harus nyalain terus si kakak? Nah, seperti itu. Pokoknya pintar-pintar kita harus mencari tahu akar permasalahannya dan mencari tahu karakter anak kita masing-masing sehingga kita bisa melalui itulah pengajaran dan metode kita terapkan. Luar biasa sekali ya. Jadi gimana cara supaya akur, nggak berantem, ternyata yang kadang kita lihat sebagai masalah seperti yang tadi sudah diceritakan oleh kakak dan abang, itu kalau misalnya satu punya kegiatan, satu harus ikut, itu mungkin kita lihat sebagai masalah ya. Ternyata itu bisa mendekatkan, bisa membuat mereka semakin akrab dengan kita beri penjelasan. Ternyata mainan satu itu bisa mengakrabkan mereka daripada diberikan mainan satu persatu tanpa penjelasan seperti itu. Mungkin untuk Satu kalimat penting banget yang saya dapatkan dari seseorang, teman-temanku, kalau ekonomimu nggak sehebat Bill Gates, memang kita nggak mungkin sehebat Bill Gates sampai sekarang kan, tapi tenangkan diri kita teman-temanku. Tenangkan diri kita. Kebahagiaan Bill Gates ternyata nggak sebagus rumah tangga kita kok. Dia bercerai. Artinya apa sih? Ini kalimat penting yang saya dapatkan dari para penasehat. Dibilang begini, kita kerap berjuang memberikan kepada anak kita yang kita tidak miliki pada waktu kanak-kanak. Kita berjuang memberikan itu untuk anak-anak kita. Tapi ini miss-nya. Kita lupa memberikan hal-hal mulia yang kita dapatkan pada waktu kanak-kanak kepada anak-anak kita. Apa itu? Iman. Apa itu? Didikan. Apa itu? Disiplin. Apa itu? Pekerjaan rumah tangga. Emang kenapa dengan pekerjaan rumah tangga? Terus, kalau anak kita nangis, apa kita harus langsung kemudian rasa dia telah kehilangan dunia ini? Kan enggak. Ibu, para ibu, tolong dengarkan abangmu. Enggak apa-apa anakmu nangis mengenai satu perkara kalau itu adalah pendidikan. Bagi kami, kalau ada anak kami yang guling-guling, dan memang dari kecil 3 orang itu nggak pernah guling-guling ya, untuk minta sesuatu. Tapi kalau ada pun, ya biarin aja guling-guling, kan gitu kan? Emang kenapa kalau guling-guling? Kamu mau bikin malu dirimu, nak? Mau bikin malu papa? Enggak, papa nggak malu kok. Kau yang malu kan? Mau terus guling-guling di situ? Atau ikut mama-mama? Kan kira-kira begitu. Itu cara mendisiplinnya teman-temanku sejak dini. Ingatlah, kalau kau kalah pada problema itu, selanjutnya kau akan mengalami kekalahan dalam otoritas. Dan kalau orang tua sudah kehilangan otoritas dalam menghadapi anak, selanjutnya anakmu nggak jadi siapa-siapa lagi. Jadi teman-temanku, perang otoritas akan terus terjadi. Bahkan si kecil ini nih, itu anaknya Itodian ini, dia pasti sedang mengalami perang otoritas hari ini. Tapi ketika mama sanggup meyakinkan bahwa mama disuruh Tuhan, dan anak ini kemudian hormat kepada Ito, kepada papa mama, disitulah kita melihat otoritas orang tua itu menjadi berjalan bagi anak-anaknya. Dan kalau berjalan, selanjutnya kita akan memimpin dia di dalam perjalanan dia. Thank you. Ya, baik. Terima kasih untuk pembicara kami untuk tambahannya. Jadi sebelumnya sebenarnya waktu kita ini kurang sedikit, tapi Sabrina mau minta izin ke Abang dan Kakak, apakah boleh 2 pertanyaan lagi? Boleh ya? Jadi ada yang request, tadi ada yang raise hand, adalah orang tua kami, Bibi Nande Brenta, apakah masih di sana? Apakah? Iya, ada ya? Masih, Kak.
Tapi pertanyaannya sama seperti Nande Karen tadi. Sudah dijawab. Terima kasih. Tapi lihat wajahnya dulu dong. Oh, masih tertutup. Horas maju aja. Horas Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, berarti sudah terjawab ya. Lalu ada yang masuk pertanyaan secara personal ini, lumayan menarik pertanyaannya ini adalah bagaimana cara mendidik anak dari single parent. Ini single parent-nya ternyata ibu tunggal ya. Bagaimana memperkenalkan kasih dan pengertian bahwa dia itu tidak punya ayah karena orang tuanya ini berpisah. Jadi gimana cara memberikan pengertian dari dini, dari awal. Mungkin seperti itu, bisa dibantu menjawab. Ini orang tua tunggal seorang ibu ya? Ya. Turut sedih juga dengan perpisahanmu adikku. Turut sedih. Nggak tahu apa yang terjadi dengan rumah tanggamu, tapi turut sedih. Kalau yang meninggalkanmu adalah suamimu, akhirnya suamimu yang aktif melakukan tindakan meninggalkan, engkau akan lebih mudah menanganinya. Tapi kalau kau yang aktif meninggalkan, itu usahamu akan jauh harus lebih keras. Kenapa? Karena engkau memikul tanggung jawab yang meninggalkan. Adikku, kalau engkau ditinggalkan dan anakmu memang kalian satu keluarga ditinggalkan oleh suami yang seperti itu, yang abang atau kami dapat katakan padamu hari ini adalah bergantunglah kepada Tuhan kita. Pertama, yakinkan bahwa kalau Tuhan berkata dia ayah dari anak-anak yatim dan dia adalah penghibur para janda, yakinkan dirimu dengan kalimat ini pertama-tama. Yang kedua, dengan kau ikut seperti acara seminar seperti ini, terpujilah Tuhan. Inilah salah satu solusinya, adikku. Berani bayar harga, bahkan berani keluar uang. Kalau kau lihat tema itu menarik, bagus banget bagi dirimu atau bagi anakmu, daftarkan anak-anakmu. Daftarkan dirimu, keluarkan uang sedikit untuk semua itu. Yang ketiga, bersyukur karena kau menemukan keluarga GBKP Runggun. Kenapa ini penting banget? Kita bersyukur orang-orang Batak itu sangat-sangat dekat satu sama lain. Artinya apa? Ketika engkau dengan keluargamu berkumpul dengan keluarga GBKP Runggun di Runggun Surabaya, artinya kau akan menemukan orang-orang semargamu di situ, orang-orang semarga dengan suamimu di situ yang juga masih paham mengenai anak-anakmu. Bisa ketemu dikatakan dengan keluarga-keluarga beriman yang lain. Disinilah penting banget, di mana engkau sebagai istri berjumpa dengan keluarga-keluarga yang baik yang mengenalmu, yang kemudian nanti ayah dari keluarga itu bisa berperan, mengambil peran menjadi penasehat dari anak-anakmu. Betul, secara fisik dia kehilangan ayah, tapi ternyata ada ayah dari GBK Runggun yang menolong, memberi contoh bahwa ayah mulia itu seperti ini loh. Dia tidak akan mencari untung dari perpisahan kalian, tapi justru memberikan apa yang dia miliki dari keluarga ini kepada keluargamu, atau khususnya kepada anak-anakmu. Karena dia nggak punya figur ayah. Temanku, dan jangan sungkan mencari pertolongan dari hal itu, terutama dari keluarga-keluarga dekat kita tentunya. Seperti Pak Elisa Ginting ini, pasti kebapaan banget ini kan? Karena dia kebapaan banget, kenali istrinya, kenali anak-anaknya, lalu kenalkan keluargamu dengan keluarga Pak Elisa Ginting ini. Pasti kemudian tertolonglah anak-anak ini dalam membentuk satu figur ayah bagi mereka masing-masing. Itu pendapat saya. Terus yang keempat adikku, kalau masih banyak lagi saya masih sampaikan, tapi yang keempat yang saya bisa sampaikan kepadamu adalah bawalah anak-anakmu kepada tempat-tempat terbaik yang kau bisa temukan. Contoh, YouTube terbaik yang kau bisa berikan bagi mereka untuk ditonton. YouTube terbaik. Bacaan terbaik. Kemudian, kalau dia laki-laki, mungkin kau bisa kenalkan dengan Jerome. Jerome bukan dari keluarga yang mampu, dia anak pendeta asli,
bukan yang pengusaha jadi pendeta, dia pendeta, sama rohnya itu pendeta. Ya bagaimana dari kurang ekonomi, saya nggak tahu sekarang ekonomi bagus apa enggak, tapi kalau ekonomi kurang karena dia suami meninggalkan engkau boleh ceritakan mengenai Jerome kepada anakmu. Sekarang abang Jerome ini loh di Jepang, bahkan dia mendatangkan ayah ibunya ke Jepang, padahal ayah ibunya itu orang Surabaya, bukan orang kaya. Bahkan ayah ibunya pernah menderita secara ekonomi, tapi abang Jerome ini bertarung dalam hidupnya gitu. Jadi berikan anak-anakmu idola yang layak jadi idola. Jangan BTS. Jangan BTS, jangan Blackpink. Kalau BTS dan Blackpink yang menjadi idola anak-anakmu, nggak nyampe nanti. Bisa jadi nanti jadi cantik-cantik anakmu yang laki-laki itu karena BTS juga cantik-cantik. Begitu kira-kira. Mama mau tambahin? Oke. Baik, terima kasih untuk pembicara kami. Jadi memang berat ya, namun ternyata ada cara-cara sederhana yang bisa dilakukan tadi yang disampaikan oleh pembicara kami, yaitu bisa mendekatkan diri sama keluarga-keluarga yang ada di GBK Perunggun atau mungkin di sektor juga, lalu bisa ambil harga dari fasilitas-fasilitas yang memang ada seperti webinar ataupun memperkenalkan anak dengan fasilitas yang positif ya, seperti buku ataupun YouTube ataupun hal-hal yang sesuai dengan anak tersebut, seperti itu. Tadi karena Sabrina sudah izin 2 pertanyaan tapi baru 1, mungkin ada 1 pertanyaan terakhir dari orang tua kami. Apakah ada yang mau ngomong secara langsung atau via chat? Terakhir ini. Nanti menyesal loh kalau enggak. Itu ada Sabrina, kakak Nande Anewe Kayana dari tadi kan dia. Silahkan untuk pertanyaannya. Kak Anefai Kayana Purba. Shalom. Salam, Horas, Menjua-jua. Perkenalkan saya mamanya Yeirus dari Runggun Cikarang. Oh, Cikarang. Ya. Bekasi. Saya mau bertanya Pak Pendeta gini, tadi sudah banyak masukan tentang, saya punya anak 2, laki-laki dan perempuan dengan jarak yang dekat. Yang satu umur 9 tahun, yang keduanya umur 8 tahun. Nah, di sini saya mendidik anak-anak ini memang kebanyakan sendiri karena pekerjaan suami berlayar dan jarang pulang. Nah, di sini saya sering kewalahan dan sering bertengkar nih. Bukan anaknya yang sering anaknya kadang bertengkar, tapi saya juga kadang bertiga kami bertengkar gitu. Gimana cara saya sebagai orang tua untuk menyikapi kedua anak ini supaya kami di rumah tuh berdamai gitu kan. Terus yang kedua, satu anak laki-lakinya saya itu agak jauh dengan papahnya gitu kan. Setiap berkomunikasi pun memang kita selalu mengutamakan komunikasi. Tapi anak yang laki-laki ini kalau setiap disuruh berkomunikasi dengan papanya walaupun itu lewat video call, kadang susah gitu. Tapi setiap kita tanya dia alasannya nggak nyaman gitu, nggak nyaman dengan komunikasi jarak jauh. Tapi setiap kalau papa pulang nih, papanya pulang, malah dia lebih cenderung nempel ke saya sampai papanya bertanya, ada apa ini dengan anak gitu. Tapi untuk mengorek itu anak saya itu susah untuk terbuka dua-duanya. Itu saya butuh tipsnya supaya maksudnya ke depan saya tidak salah mendidik kedua anak-anak ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Kakak untuk pertanyaan yang juga dialami oleh istriku. Maksudnya dialami jarak yang jauh itu. Sedikit cerita kepada Bapak Ibu semua. Saya adalah pengkhotbah keliling di seluruh Indonesia. Jadi bahkan juga ke beberapa negara lain. Jadi memang jarak bisa memisahkan kami, dan banyak hal yang dipikul oleh istri yang baik hati ini. Ya, banyak hal yang dipikul oleh dia dalam mendidik anak-anak, dan saya tahu persis itu mengalami kesulitan. Jadi sebelum saya menjawab lebih lanjut, biarlah istri yang baik hati ini yang menceritakan. Silakan. Saya mau menyoroti dulu yang tadi adikku bilang,
dua anak itu tertutup kan, sulit cerita. Jadi pertama-tama kita evaluasi diri kita dulu nih. Kenapa anak-anak kita itu sulit terbuka? Apakah kita ini serem, menakutkan, dan bawaannya cerewet atau ngomel, ya kan? Ibu-ibu kan seringkali udah bawaannya mama cerewet, mama ngomel. Jadi anak-anak itu males deh cerita sama kita gitu kan. Nah, kalau kita udah evaluasi dari kita, sebenarnya nggak gitu. Oke, sekarang kita evaluasi anak-anak. Tapi kalau kita waktu evaluasi diri kita, iya ya mungkin gaya bicara kita salah, atau kita nih kebanyakan yang kita nasehatin sehingga anak-anak bosen dengernya gitu kan. Nah itu pertama evaluasi diri. Kalau emang benar kita kayak cerewet atau kita coba ganti caranya. Yang kedua kita evaluasi nih anak-anak kita. Kenapa mereka sulit bercerita kepada kita, apakah memang mereka introvert sehingga harus banyak strategi bagaimana mereka bisa membuka diri. Tetapi anak yang sanggup membuka diri hanya berhasil ketika mereka percaya kepada orang yang di hadapan mereka itu, bahwa mama ini mau jadi teman kamu. Mama ini bukan sekedar mama loh. Kalau sekedar mama kan artinya kita cuma ada pada batas kita orang tua yang harus menasihati, mendidik, dan sebagainya itu. Tapi kalau kita adalah menjadikan diri kita teman bagi mereka, maka kita masuk ke dalam dunia mereka. Apa sih yang lagi menjadi dunia yang asik bagi mereka, dunia yang kita bisa ngobrol sama-sama gitu. Walaupun kita nggak ngerti sebenarnya, tapi mau berusaha, belajar, ngerti gitu. Dunianya Jehian di usia 25 dengan dunianya Jerome di usia 23 dan dunia anak kami yang bungsu di usia 14 tahun, bahkan permainan mereka pun beda kan. Kita sama anak kami yang bungsu itu mau bicara apa nih yang menyenangkan hatinya dia. Ternyata dia masuk dalam dunia game, disebut sekarang tuh lagi populernya Genshin Impact. Nggak ngerti kami berdua, tapi kan kami pengen tahu. Nah, jadikan diri teman di situ. Apa sih, Jar? Jess, yang asik dari gamemu, coba deh terangin ke mama. Gitu. Nanti, kok mama pengen tahu sih? Kan itu mainan Jess. Iya, walaupun mainan Jess kan mama pengen tahu. Mama pengen juga bisa tuh main atau seru mau ngobrolin gitu. Tuh dari dunia permainan atau dunia bacaan. Bacaan apa sih yang lagi mereka asik, atau dunia TikTok ya, atau dunia YouTube yang mereka lihat tuh apa. Di situ kita masuk celah-celah yang bisa kita masuk, di mana kita bisa ngobrol. Terus kalau kita mau mereka terbuka, kalau kita nanya pelajaran, tuh jangan semata-mata nilai terus gitu loh. Nilaimu berapa? Nilai ujianmu berapa nih? Itu kayak anak jadi takut gitu loh mau ngomong sama orang tua. Gimana kita masuk dalam dunia sekolah mereka tapi jadikan diri teman. Tadi ada yang lucu nggak di kelas hari ini? Gurumu yang paling killer siapa? Guru yang paling asik ngajarnya siapa? Guru yang lucu kalau di kelas tuh siapa? Nah, dari kayak gitu-gitu nanti mereka bisa nerangin tuh macam-macam style guru mereka, ya kan? Terus temenmu yang paling norak di kelas siapa? Yang paling seru siapa? Pokoknya bagaimana kita jadi temannya mereka kan? Kita masuk gitu loh dalam dunia mereka. Dari situlah nanti bisa terbangun komunikasi yang asik gitu. Karena mereka percaya kalau mereka ceritain masalahnya atau apa yang bukan masalah, yang cuman kayak hal-hal remeh bisa mereka ceritakan. Karena mereka percaya kita itu nggak akan ngomelin, nggak akan cerewetin, nggak akan apa, tapi bisa jadi teman ngobrol. Terus bisa juga ambil satu kegiatan yang kita lakukan sama-sama. Itu juga asik. Kerjaan rumah tangga lah misal, kita sama-sama nyuci piring. Jess, yuk bantuin mama cuci piring. Cuci piring sebenarnya bukan tugasnya Jess ya, Jess tugasnya jemur baju, tapi kadang cuci piring, mama yang sabunin, kamu yang airin ya gitu. Nah nanti sambil gitu kita bisa sambil ngobrol. Cuci mobil tuh bagaimana menjadi hal yang menyenangkan. Kita lakukan bersama-sama aktivitasnya. Jess yang sabunin, mama yang semprotin ya. Lama-lama kita semprot dia dan dia kesenangan gitu kan, kayak main air kayak apa gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi tipsnya dari saya begitu. Pertama, evaluasi diri, gaya style kita ngomong sama anak, jangan-jangan bawaannya kita udah mau marah atau mau nasihat atau maunya bawelin mereka. Kedua, masuk dalam dunia mereka, jadikan diri teman.
dunia apa yang lagi asik bagi mereka, kita ikut di situ. Mereka liatin YouTube apa, kalau perlu kita nonton sama-sama. Terus kita ngobrolin deh yang kita nonton bersama-sama itu. Terus lakukan kegiatan bersama-sama. Kegiatan yang mungkin bagi mereka selama ini, apa sih mama? Atau masak gitu. Kamu bagian ini ya, kamu bagian ini, mama bagian ini, kita lakukan bersama-sama. Jadikan satu kegiatan yang tadinya mungkin nggak menyenangkan bagi mereka, tapi bagaimana itu jadi having fun together gitu. Tambahan dari saya, adikku Anefai Kayana Purba. Tidak mudah sendirian mendidik anak-anak sementara suami berlayar, ya kan? Perlu juga mungkin mengetahui dunia pelayaran dalam pemikiran anak-anak. Kalau anak-anak mau menganggap dunia pelayaran itu adalah dunia yang seperti apa, itu bisa juga menjadi satu penghambat halangan bagi mereka bicara dengan ayah. Umpamanya mereka pernah dengarlah dari orang dewasa, mungkin gitu ya, orang dewasa, papamu itu loh pasti nggak setia sama mamamu ketika berlayar. Kalau itu pernah dia dengar dari orang dewasa, berarti anakmu telah diracuni oleh orang dewasa itu untuk berhubungan dengan papa. Umpamanya papa pulang, buat anak ini, papa ini jijik gitu. Papa ini jijik, papa ini nggak setia sama mama. Kalau betul itu adalah satu konsep anakmu yang kecil itu kepada papanya, maka itulah yang terjadi hari ini. Dia nggak mau ngomong sama papa, kemudian dikatakan nggak mau dekat-dekat dengan papa, karena papa jijik umpamanya. Nah, perlu itu aku mengerti apa konsep anakmu dengan papa, dengan suamimu, dengan papa ini. Kalau ada pemikiran seperti itu harus yakinkan mereka, papamu bertarung untuk kita, nak. Papamu bertarung untuk kita, papamu bekerja untuk kita, bahkan papa sendiri pengen sebenarnya dia kerja di Indonesia karena ingin ketemu kalian, tapi belum ketemu jalannya. Doakan ya, nak. Nah, doa ini pun menjadi satu kekuatanmu mendekatkan diri dengan anakmu, dan anakmu mendekatkan diri dengan ayahnya. Ayahnya sedang bertarung buat mereka. Beritahukan mereka bahwa semua harta di rumah ini karena papa berjuang untuk kita, nak. Semua baju mama, semua perhiasan mama itu dari papa yang bertarung di luar sana untuk kita semua. Jadi ketika papamu di sana, kita doakan papa ya, nak, gitu. Tolong jelaskan itu adikku kepada anak-anakmu, dan hal-hal lain mamanya kalau suamimu pulang, kalian rancanglah. Kau chat pribadi dengan suamimu, rancang apa yang bisa kalian lakukan kalau dia pulang. Jalan-jalanlah. Jalan-jalan tanpa bicara apapun, biar anak-anak yang bicara. Atau tanya, anak-anak mau apa bersama dengan papa? Yang paling disukai si bungsu ini apa? Supaya hari itu ada kesempatan bicara di awal, dan selanjutnya bisa menata lagi dikatakan hubungan dengan si bungsu ini. Kalau aku pulang dari pelayanan 2 minggu, pelayanan ke pedalaman gitu, atau keluar kota, saya akan ajak anak istriku makan yang lebih enak tentunya, supaya mereka tahu papanya keluar sana memang bertarung, berjuang, tapi ada berkat Tuhan kok, Tuhan kasih melalui pertarungan itu. Ajak makan. Keluarga kami itu, karena kami memang terbatas banget secara ekonomi waktu itu, istri yang baik ini sudah bilang begini, kalau makan di restoran, jangan pesan minum selain teh, gitu. Jadi teh doang boleh. Itu pun paling tinggi teh manis. Itu yang terjadi. Dan mereka anak-anak sangat paham itu Itoku. Lalu nanti istri yang baik ini bilang begini, jangan nambah yang ini lagi, segini aja ya, gitu. Tapi kan papa yang baik ini, papa yang lagi keluar kota 2 minggu ini, nggak ingin dong anak-anak ini merasa bapaknya ini miskin banget gitu, sampai nambah aja nggak boleh. Aku bilangin lah, udahlah, belilah satu lagi biar anak ini lebih makan lah, lebih sehat sedikit gitu kan. Lalu istrinya bilang gini, udah gemuk-gemuk anaknya, jangan lagi. Nanti aku akan belain anak-anakku dengan kalimat ini, udahlah kasihlah sedikit lagi gitu. Maka Jehian Jerome sampai sekarang kalau itu aku lihat gemuk-gemuk. Itu salah sebenarnya. Tapi waktu itu aku mau bagaimana lagi caraku untuk mendekatkan diri dengan para putra ini.
Itulah kira-kira. Tapi peran kita sebagai mama juga sangat penting. Jadi ketika suami kita lagi ada di luar kota atau tidak bersama-sama dengan kita, bagaimana kita bercerita tentang anak-anak kita kepada suami kita di depan anak-anak kita. Nah, itu penting. Nah, jadi kayak anak kami yang bungsu itu kan yang paling sering banget tuh ditinggal papanya, dan dia juga bukan orang yang gampang cerita ini itu kan awal mulanya. Tapi walaupun misalnya ada kejadian sederhana atau ada apa di depan suami, di depan anak kita telepon suami kita, telepon papanya anak-anak, terus kita ceritakan, Pak, tadi si Jesse begini-gini loh, tadi Jesse begini-gini. Nanti anak kami yang bungsu itu lihat mamanya kan bingung, kok dia diceritakan kepada papanya. Iya, Jess, tadi Jesse cerita sama mama, atau iya, Jess, tadi kan Jesse begini, terus dia mulai terpancing untuk mau ngomong, terus teleponnya kita kasihkan ke papanya. Nih, gimana kalau Jesse ngomong sendiri sama papa? Gimana kalau Jesse cerita sendiri gitu kan? Atau misalnya dia lagi mau makan apa, nanti ya kita tunggu papa pulang. Terus itu kita sengaja lagi, kita telepon suami kita di depan anak kita itu. Pak, tadi si Jesse loh mau begini. Ya Jess, kamu tadi bilang ke mama kan begini. Gimana Jesse? Ngomong ya sama papa ya. Nanti kalau papa pulang bilang, papa Jesse mau ini gitu kan. Bahkan omongannya apa di depan dia kita ajarin, karena kan emang dia lebih sulit gitu waktu itu untuk bicara gitu. Nah, itu juga sangat sangat menolong gitu, bagaimana kita mendeskripsikan seorang ayah, bagaimana mendeskripsikan seorang suami di depan anak-anak kita oleh diri kita sendiri gitu. Tapi kalau kita ngedumel tentang suami kita, emang tuh si papa gini, ya udah anak kita dalam bayangannya papa tuh begini loh. Tanpa terasa mungkin kita curhat depan anak-anak kita, ketidaksabaran kita atau kekecewaan kita terhadap suami kita di depan anak-anak kita. Alhasil, tanpa disadari, terkonsep lah di batin anak-anak kita kalau papanya itu begini ya, ngapain ngomong sama papa gitu. Baik, mungkin sudah sangat menjawab ya ini. Menarik sekali sampai hal-hal tips dan triknya sehari-hari itu sampai disampaikan juga sama pembicara kami itu. Jadi tadi bagaimana caranya supaya mendekatkan diri pada ayah yang jauh ya, yang jarang bersama, nggak setiap hari kayak ibunya. Nah, jadi kita selain mengevaluasi komunikasi kita masuk ke dunianya juga ternyata penting untuk menjelaskan. Seperti di pertanyaan yang sebelumnya juga, penjelasan ini penting ternyata supaya mindset anak ini tidak dikacaukan oleh apa yang muncul nantinya, mungkin dari orang lain yang tidak mengenal, malah memberikan mindset yang tidak baik, nantinya malah komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, padahal tidak ada sesuatu yang salah antara orang tua dan anak itu sendiri. Baik, ini tadi ada pertanyaan Kak untuk buku ibadah bersama yang tadi untuk buat anak remaja. Mungkin yang tadi dipakai Jesse umur 14 tahun itu ya yang ditanyakan ya. Itu judulnya apa ya, Kak? Ada yang nanya tadi, yang bukan Bible Comic, satunya lagi. Nanti dipotretin. Siap. Potretin yang pertama, yang kedua, datanglah besok. Oh iya, ini berarti supaya datang besok ya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, senang banget bisa berbincang siang ini. Sebenarnya kita juga mau buat seminar untuk hal yang sama nih. 3 kali pertemuan kemungkinan. Jadi kalau Bapak Ibu mau, nanti saya share melalui Sabrina, ikutlah bersama-sama. Nanti Jehian Jerome akan muncul juga untuk anak-anak kita, muncul muka gitu. Kami pengen sekali kalau itu mau menjadikan berkat bagi keluarga-keluarga Indonesia, terpujilah Tuhan. Termasuk teman-teman yang dari bukan beragama Kristen tentunya. Oke. Silakan, Kito. Baik, mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk menutup sesi pada hari ini, tapi jangan sedih, jangan khawatir, karena besok kita masih bertemu lagi gitu. Mungkin kan sekarang anak balita dan anak kecil, tapi kan nanti 10 tahun lagi anak balita dan kecil ini akan menjadi anak remaja, jadi nggak ada ruginya untuk orang tua kami yang hari ini bergabung, itu besok bergabung lagi. Nah, jadi untuk mengakhiri sesi hari ini mungkin ada sedikit kesimpulan dari moderator bahwa hari ini adalah temanya 2 hari ini ya adalah My Parents, My Partner.
khusus untuk anak balita dan kecil. Kita perlu mendidik anak-anak itu sejak dini, bahkan dari kandungan, dari anak balita diberikan tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu jangan lupa tentang teladan, itu jauh lebih penting dari kata-kata. Lalu jangan lupa juga ini kita berikan fasilitas untuk anak-anak kita sesuai dengan umurnya. Namun jangan khawatir kalau memang ekonomi atau memang situasi tidak mendukung, fasilitas yang sederhana ini bisa jadi kekuatan untuk membangun masa depan anak-anak juga. Anak-anak bisa saling berbagi, bisa saling mendekatkan diri dengan keterbatasan itu. Nah, untuk ilmu yang lebih banyak lagi, jangan lupa untuk hadir di sesi kedua besok, kurang lebihnya jam 11 setelah ibadah GBKP Runggun Surabaya. Lalu kami juga mengajak untuk habis ini ada pengumuman pemenang, namun sebelumnya kita mungkin foto dulu ya. Mungkin mengundang untuk semua audiens jemaat, orang tua, dan juga saudara-saudari untuk on kamera dulu. Adik-adiknya boleh diajak ikut foto sama Bang Oja dan Kak Krisi. Oke. Kita yang bertugas, apakah sudah ready? Kita tunggu sampai on kamera ya. Oke. Mungkin Abang Rizky bisa bantu. Ya, ini ada 3 kali nanti ya untuk capture-nya. Nah, untuk yang pertama kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar. Nah, yang kedua. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Ini untuk yang terakhir. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kakak dan abang yang bertugas. Jadi yang tidak kalah dinanti ini adalah hadiah di penghujung acara. Acara yang luar biasa ini harus dilengkapi dengan apresiasi ya untuk semangat orang tua dan adik-adik. Kami persilakan untuk kakak-kakak yang bertugas untuk mengumumkan kira-kira siapa yang beruntung ya hari ini. Semua beruntung. Benar sekali. Oke, dipersilahkan. Ya. Terdengar suara saya? Terdengar. Ya. Seperti janji kita di awal, setelah sesi tanya jawab ini akan ada 6 orang beruntung yang mendapatkan hadiah dengan 2 buku dan 4 voucher. Pemenang yang beruntung adalah Kak Trias, bisa ditampilkan? Dak-dikduk nggak ya? Mama tadi nggak pakai video. Dengerin aja. Pemenang yang beruntung yang mendapatkan buku 2 orang yaitu Nande Airin Tarigan dan Anefai Kayana Purba. Oh. Lalu 4 orang lainnya yang mendapatkan voucher. Yang pertama Nande Darien Tarigan, yang kedua Nande Samuel Sembiring, yang ketiga Nande Gilbert Sembiring, dan yang keempat Nande Karen Sembiring. Ya. Selamat untuk orang tua kami yang beruntung yang mendapatkan hadiah. Untuk mengklaim hadiah, silakan hubungi Kak Trias. Nomornya sudah kami cantumkan di layar ya. Untuk klaim hadiah maksimal 2 kali 24 jam. Jika lebih dari 2 kali 24 jam atau terlambat, maka hadiahnya dianggap hangus.
Jangan lupa ya bibi-bibi, bapak-bapak. Janganlah hangus. Janganlah Iya. hangus. Diserahkan kepada yang lain gitu kan. Daripada hangus kasihkan pembina aja. Baik, luar biasa sekali. Mungkin boleh dibantu spotlight dong yang menang tadi siapa aja, kan bisa dada-dada dulu sama pembicara kita. Boleh bantu di spotlight dan foto bersama ya, karena via virtual tapi tidak membatasi semangat untuk berfoto ini. Usah. Enggak. Bentar ya, Papa. Nah, belum. Sudah semangat sekali ya Airin dan Papa Mama. Oke, nanti minta tolong diaba-aba lagi ya sama kakak abang host jika sudah mau foto. Oke, sepertinya ada yang reconnecting. Oke, nggak apa-apa, yang ada aja kita foto bersama. Yang ada aja dulu ya. Bentar dulu deh, Karen. Ya. Oke, semuanya rel pandu ya. 1, 2, 3. Oke, gaya lain. 1, 2, 3. Ceria sekali Airin dan Karen dan abang Sabeni Azael dan adik yang ada di Cikarang ya. Oke, kami serahkan ke host. Baik, terima kasih banyak. Sangat sukacita sekali. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kami berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk kedua pembicara kami yang luar biasa. Dan untuk semua adik-adik, orang tua, dan saudara-saudari dimanapun berada untuk semangatnya hari ini. Jangan lupa di-reminder lagi bahwa besok kita akan ada sesi yang gak kalah luar biasa. Sangat dipersilakan apabila ingin join kembali. Jadi untuk penutup mungkin ada salam dan kata-kata dari kakak dan abang pembicara kami. Kami sangat bersukacita kalau teman-temanku hadir hari ini. Saya tidak menduga bahwa sampai terakhir secara konsisten 58, 59 hadir sampai akhir. Itu kehormatan. Itu kehormatan. Itu berarti sekali lagi betapa pentingnya anak-anak kita bagi setiap kita. Dan saya berhadapan dengan orang tua yang menggunakan waktu mereka bagi anak-anak. Terima kasih banyak. Saya sangat berharap besok hari kita akan bertarung lagi bersama-sama, berdiskusi lagi bersama-sama. Kita akan menyampaikan bahan yang kalau ada yang bertanya lebih tegas, bahkan bahan yang akan saya sampaikan di seminar yang diadakan Trijeps bisa keluar. Jadi monggo, persiapkan pertanyaan kita dan jangan sungkan-sungkan, bahkan kalau sampai itu menyusahkan kami berdua dalam menjawabnya, pastilah Allah Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana menjawabnya, kan? Oke, sampai jumpa besok. Terima kasih Papa Mama Airin. Papa Mama Airin ya? Oke, ada Ito Ivana Barus, Nande, kemudian Darin Tarigan, terpuji Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih kalian boleh bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa besok hari jam 11. Jangan lupa makanlah dulu sedikit supaya kita bisa bertahan sampai jam 1. Oke? Baik, siap. Terima kasih banyak Abang dan Kakak. Ada langkah baiknya kalau kita sudah buka dengan doa, mungkin kita tutup dengan doa juga ya. Kami persilahkan untuk perwakilan dari Ketua KAKR GBKP Rungun Surabaya untuk menutup dalam doa. Ya, terima kasih Kak Sabrina. Ya, terima kasih buat Bang Ojak dan Bu Krisi buat narasumber yang sangat hebat hari ini. Siapa yang boleh bergabung hari ini, puji Tuhan, kita mendapat berkat luar biasa. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita zaman sekarang.
Ya, mungkin tadi sudah dibuka dengan doa dan kita akhiri webinar kita hari ini juga kita tutup dengan doa. Sekali lagi saya pesan besok jangan lupa ya, yang bergabung hari ini besok masih boleh bergabung. Ya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat rahmat yang boleh kami terima, mulai kami dari bangun tidur Bapa hingga saat ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Tuhan berikan kami sehat-sehat, Tuhan berikan kami tenaga dan juga berkat luar biasa yang kami boleh terima pada hari ini. Tuhan Yesus, mulai dari jam 10 tadi Bapa hingga hari ini pukul 12.30 kami mendapatkan seorang narasumber yaitu Bang Ojak dan Bu Krisi yang memaparkan bagaimana cara kami membentuk keluarga kami, keluarga Kristen yang dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkati narasumber kami, keluarga abang kami, Bang Ojak Tuhan, berikan selalu rahmat, kebijaksanaan kepada mereka, agar apa yang sudah mereka terima dari-Mu Tuhan, bisa disampaikan kepada kami para orang tua dan para anak-anak kami, bagaimana seharusnya kami menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, dan anak-anak yang baik bagi orang tuanya. Tuhan Yesus berkati juga kami para orang tua, kiranya apa yang sudah kami terima tadi Bapa dapat kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga tidak sia-sia Tuhan. Setiap berkat yang boleh kami terima, kami juga boleh membagikannya kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk webinar kami esok Tuhan, kami juga tetap berdoa, berkati kami semua para orang tua dan anak-anak agar kami dapat mengikutinya. Dan kami tidak menyia-nyiakan waktu yang baik ini Bapa, karena ini adalah berguna untuk pembentukan kami orang tua, pembentukan karakter anak-anak kami juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini hingga esok hari, agar Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami serahkan doa kami melalui putra-Mu tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semangatnya pada hari ini. Kami dari Guru KKR GBK Surabaya pamit undur diri. Sampai berjumpa di webinar sesi 2 esok hari. Sampai berjumpa. Salam sehat. Tuh. Datang itu ketua KKR Klasis itu, Kak Lydia. Oh, iya. Iya Kak. Selamat siang untuk ketua KKR Klasis, ada Bibi Nandeha di Surbakti ya. Iya. Besok hadir juga Kak. Baik, terima kasih semuanya. Bujur untuk kesempatan. Bujur Pendeta. Ya, Kak. Bujur Rungkun Surabaya. Iya, ya, besok hadir sampai jam 12 karena jam 12 ngajar remaja. Ya, Pendeta, bujur. Bujur untuk semuanya. Kakak Mama Gilbert, Ketua KKR. Bujur. Ya, pembicara luar biasa. Oke, kami ya, moderator juga luar biasa. Bujur semuanya. Oke.